Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya ajak untuk kita maknai dari dua bacaan suci yang menurut saya juga berat untuk dikhotbahkan, yaitu ketika di bagian akhir bacaan pertama kita menemukan bahwa setelah Tuhan menciptakan perempuan bagi Adam, mereka tinggal menjadi satu. Mereka telanjang tapi tidak punya rasa malu. Mengapa mereka tidak punya rasa malu walaupun mereka sedang telanjang? Yang kedua, ketika Yesus mengatakan kepada si ibu yang meminta anaknya disembuhkan, tidak layak makanan yang diberikan kepada anak-anak lalu cepat-cepat diberikan kepada anjing-anjing yang sedang ada di bawah meja tempat di mana anak-anak makan. Tapi perempuan itu menjawab, "Ya benar Tuhan, tetapi juga remah-remah dari sisa makanan anak kan yang jatuh di bawah meja itu dimakan oleh anjing." Tentu juga berat untuk bagaimana menafsirkan dan memaknai kata-kata ini. Tapi itu juga penting untuk kita maknai, dan mari kita mencoba memaknainya dengan cara begini. Saya akhirnya menyimpulkan bahwa dari dua bacaan dan dua petikan yang saya angkat, kita bisa belajar tentang hidup itu perlu punya rasa malu. Tetapi juga rasa malu harus ditempatkan pada posisi yang benar. Untuk hal-hal yang tidak baik dan tidak pantas, kita perlu punya rasa malu. Tapi untuk mengejar keselamatan, kita tidak perlu punya rasa malu. Satu kali, orang-orang dari Flores, saya tidak mau mengatakan entah dari Manggarai atau Bejawa, atau dari Rantuka atau Ende, mungkin ada yang tersinggung. Tapi saya mengatakan suatu kali anak-anak dari Flores bawa orang tuanya ke Bali. Waktu itu masih zaman pariwisata itu sangat-sangat ramai. Lalu dibawalah orang tua ini ke Kuta. Diberikan dengan riben, karena di Kuta pemandangannya waktu itu kan pasti ketemu bule-bule seperti babi guling gitu kan. Lalu bapaknya ini bilang, "Aduh nak, kenapa kamu bawa bapak ke tempat ini? Ini neraka."
Cerita yang kedua, lagi anak-anak dari Flores bawa orang tuanya yang berlibur ke Bali ke Kuta. Lagi dikasih ribbon hitam, kacamata hitam untuk melihat pemandangan di Pantai Kuta. Begitu dia melihat banyak bule yang berpenampilan seperti itu, lalu dia bilang apa? Nah, inilah dunia yang Bapak cari. Tidak ada di Flores kayak gini, hanya ada di sini. Jadi dia bahagia dan senang. Ini dua cerita dari dua kondisi yang berbeda yang mau menunjukkan kepada kita bahwa situasi dan kondisi yang sama bisa dirasakan dengan cara berbeda. Misalnya, untuk bapak yang pertama, dia melihat bule-bule yang berpenampilan hampir telanjang di Pantai Kuta itu menjadi sebuah masalah dan neraka. Tapi untuk bapak yang satu, dia senang melihat itu. Jadi ini kan kondisi yang sama, dinilai dan ditafsir berbeda, sangat tergantung pada perasaan yang kita miliki. Kalau dalam bahasa Injil kemarin, yang menajiskan itu bukan apa yang datang dari luar, tapi apa yang keluar dari dalam. Dan perasaan inilah yang sangat menentukan. Nah, hari ini dalam bacaan pertama kita menemukan kenyataan bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan manusia pertama dan dilengkapi dengan istrinya, mereka tinggal bersatu. Mereka telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Kenapa mereka tidak merasa malu? Karena memang istri itu adalah bagian dari diri suami. Ia diambil dari tulang rusuk laki-laki untuk dijadikan istri. Maka logikanya istri adalah bagian dari tubuh laki-laki. Maka ketika mereka telanjang, no problem. Itu kan dirinya. Sama juga dengan begini. Bicara tentang telanjang ini pasti tidak bagus untuk didengar. Karena kondisinya kita semua tahu. Tapi kan tergantung cara kita melihat. Juga tergantung tempat, tergantung konteks. Kalau kita di kamar mandi kan tidak apa-apa. Tapi kalau di pasar itu yang jadi masalah. Yang paling penting itu soal rasa. Punya rasa malu enggak? Telanjang itu ada bahasa filsafatnya, inse, dalam dirinya sendiri bukan masalah. Tapi kemudian jadi masalah ketika orang salah menempatkan diri. Contoh, ketika Adam dan Hawa itu telanjang, mereka suami istri, no problem, mereka tidak malu karena itu pasangannya. Tapi ketika kita telanjang di depan pasangan orang lain, apakah kita masih tidak punya rasa malu? Nah, ini yang penting. Sekarang ini kita hidup di zaman perselingkuhan itu banyak, dan orang tidak merasa malu kalau dia telanjang di depan suami orang lain atau istri orang lain. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Dan itu berarti dia tidak betul-betul menyadari bahwa istrinya adalah tulang rusuknya. Tapi kembali ke rasa. Punya rasa malu enggak? Ketika itu bukan pasangan kita dan kita harus telanjang di hadapannya atau di depan orang banyak. Jadi mari kita memupuk rasa malu untuk memakai rasa malu itu pada posisi dan tempat yang benar. Untuk hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, kita perlu punya rasa malu. Tapi itulah krisis zaman sekarang. Ketika kita melihat di Pantai Kuta banyak orang yang berpenampilan seperti itu, mereka tidak merasa malu, tapi kita yang malu, yang lihat. Karena ini soal rasa. Dan rasa malu inilah yang perlu dimiliki untuk hidup kita. Dan saya pikir kita juga pasti malu kalau menghadiri undangan orang yang kita tidak dekat atau tidak kenal baik. Pasti malu. Sama halnya juga, kita harus malu kalau kita menelanjangi diri di depan pasangan orang lain, kan gitu juga. Tapi kadang-kadang orang tidak punya rasa seperti itu. Mungkin juga berpikir itu prestasi. Tapi rasa malu ini berbarengan dengan rasa berdosa. Tapi rasa malu ini juga ada dua, rasa malu dan budaya malu. Rasa malu itu harus bertumbuh dalam budaya malu. Kalau tidak punya budaya malu, pasti tidak punya rasa malu. Contoh, Bapak Ibu kalau pergi ke Lombok, di Lombok Timur
Karena mereka punya masyarakatnya, kalau nikah hari ini besok cerai, itu ada istilahnya janda kembang. Dia merasa sangat berprestasi kalau dia bisa merebut banyak hati laki-laki, dan itu biasa. Dan orang kan berlomba-lomba untuk itu. Tapi kalau itu terjadi di daerah seperti di Bali, pasti tidak mungkin kan? Karena tidak boleh. Atau di Flores. Jadi rasa malu perlu bertumbuh dalam budaya malu. Juga rasa bersalah. Kalau kita tidak punya rasa bersalah, pasti kita juga tidak punya rasa malu. Rasa bersalah dan rasa berdosa. Jadi mari kita kembali ke melihat perasaan kita masing-masing. Masihkah kita punya rasa malu untuk hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak kita lakukan? Apalagi bacaan hari ini sangat baik mengingatkan Bapak Ibu yang punya hubungan suami istri. Ketika Anda telanjang sebagai sebuah pasangan suami istri, Anda tidak malu, itu wajar. Tapi ketika sama orang lain harus punya rasa malu. Tapi ketika kita perlu punya rasa malu berhadapan dengan hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, di sisi yang lain perlu juga punya rasa malu, perlu juga kita menanggalkan rasa malu ketika kita memburu dan mengejar keselamatan. Dan inilah yang dilakukan oleh seorang ibu dari Syrovenesia. Dia tidak malu untuk datang meminta kepada Yesus. Dan bahkan sampai Yesus mengatakan, ibu, tidak pantas makanan yang diperuntukkan anak-anak diberikan kepada anjing yang ada di bawah meja. Tapi dia tidak malu untuk menjawab, benar Tuhan. Tapi juga remah-remah dari makanan anak-anak itu kan juga dimakan oleh anjing yang ada di bawah meja. Dan karena rasa yang tidak punya rasa malu itu, Yesus bilang apa? Ibu, pulang, imanmu telah menyelamatkan engkau dan anakmu sembuh. Dalam hidup beriman, untuk mengejar keselamatan, kita tidak perlu punya rasa malu. Ayo kamu nanti jadi lektor ya. Malu Romo. Nah, masa malu? Kan itu menyelamatkan. Nanti kamu angkat lagu ya. Malu Romo. Nanti kamu jadi ini di gereja ya. Malu. Yang begitu-begitu malu. Tapi kalau hal yang tidak pantas dan tidak layak, tidak punya rasa malu. Jadi karena memang terbalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari dan para suster, mari kita kembali ke perasaan kita masing-masing. Kita perlu punya rasa malu untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi juga mari kita tanggalkan rasa malu ketika kita memburu keselamatan dari Tuhan. Apalagi ketika kita menemukan diri berdosa, kita harus malu kepada Tuhan dengan cara apa? Bukan makin jauh dari gereja dan Tuhan. Seringkali yang terjadi ketika kita merasa berdosa, lalu kita malu ke gereja dan bertemu Tuhan. Padahal kita perlu menanggalkan rasa malu, apalagi setelah kita menemukan diri berdosa. Justru karena berdosa, kita perlu datang kepada Tuhan, dan Tuhan itu butuh orang berdosa. Jadi Tuhan butuh orang berdosa. Ada banyak kisah di dalam kitab suci di mana karena mereka tidak punya rasa malu, mereka diselamatkan. Seperti cerita beberapa saat lalu, ada seorang yang sakit pendarahan 12 tahun. Tapi dia nyosor saja di antara orang banyak hanya untuk menyentuh jubah Yesus. Sembuh. Kita juga ingat mungkin Sakeus, walaupun orang kaya, dia panjat pohon. Di mana sejarah di dunia orang kaya tidak punya gengsi lalu naik ke pohon hanya untuk melihat Tuhan? Dia tidak malu. Karena apa? Ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa malu yang ia miliki, yaitu apa? Merasakan keselamatan Tuhan. Dan karena tidak punya rasa malu untuk panjat pohon, Tuhan bilang apa? Sakeus turun, saat ini juga aku mau numpang di rumahmu. Jadi di hadapan Tuhan tidak perlu kita punya rasa malu, apalagi kalau kita orang berdosa. Justru karena kita berdosa, kita harus menggebu-gebu, merindukan dan mencari Tuhan. Karena itulah orang yang Tuhan butuhkan. Dan sebaiknya jangan membuat terbalik, kita punya rasa malu. Untuk Tuhan dan gereja kita merasa malu. Untuk hal-hal yang tidak pantas dan tidak layak, atau mungkin untuk pasutri yang selingkuh kita merasa tidak malu. Nah, ini kan terbalik. Mari kita belajar dari Adam dan Hawa.
Juga mari kita belajar dari iman seorang ibu dari Syroh Venesia. Kalau kita mau membias sedikit tentang ibu ini, mungkin kita perlu bertanya, di manakah suaminya? Ketika ibu ini punya anak yang sakit dan berjuang mencari Yesus, di manakah suaminya? Bapak Ibu, para suami sering tidak punya rasa malu untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Walaupun dia punya istri dan anak di rumah, kadang dia tidak malu untuk merayu lagi yang lain yang dia jumpai sendiri di jalan. Entahkah mungkin istri lagi sakit atau anak lagi butuh apa-apa, dia tidak peduli. Yang penting dia bisa kencan lagi bersama orang lain di tempat yang lain. Ya, inilah suami. Semoga para suami kita tidak begitu. Mari bersama-sama bertanggung jawab terhadap keluarga. Apalagi ketika menemukan kondisi seperti seorang ibu ini, kasihan kan dia berjuang sendiri untuk menjumpai Yesus, menyembuhkan anaknya. Ketika kita sudah menikah, kita bukan lagi dua, tetapi satu. Itulah yang terjadi dan menjadi pesan dari bacaan pertama. Maka suami akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apalagi istri adalah bagian dari tulang rusuk laki-laki. Semoga Tuhan memberkati.